Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat SJTV dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji. Baiklah sahabat SJTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita awali pada episode kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengawali episode kali ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh saudara kita Shibran, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi S1 Manajemen. Dengan sari tilawah saudari Asmaul Husna, mahasiswi Universitas Pamulang, program studi PPKN. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah.
dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan alunan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh mahasiswa dan mahasiswi dalam grup Asyiqatul Jannah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan alunan sholawat Nabi. Semoga yang membacakan sholawat dan juga yang mendengarkan sholawat sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pemirsa SJTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, saat ini sudah bersama saya ada kedua narasumber yang luar biasa. Kita sudah datangkan dari para dosen Universitas Pamulang. Pertama ada Ustadz Kamil Falahi, STHI, SS, MPD. Beliau adalah seorang dosen agama Universitas Pamulang, program studi sastra Inggris. Beliau juga berpengalaman menjadi kepala sekolah SMP dan juga pengalaman kepala sekolah SMK. Beliau juga aktif di organisasi agama Islam. Alhamdulillah beliau seorang yang luar biasa, sudah banyak pengalaman.
Dan saat ini saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Kamil Falahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz bisa hadir di SJTV saat ini. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Makan sedikit. Baiklah pemirsa SJTV, itu sekilas tentang narasumber pertama kita, Ustadz Kamil Falahi. Selanjutnya telah hadir juga bersama kita di sini. Alhamdulillah ada narasumber kedua yaitu Ustadz Muhammad Jazuli, SOSI, MPDI. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Negeri Jakarta saat S1 dan juga alumni pasca sarjana PT IKI saat S2. Beliau juga berpengalaman menjadi kepala sekolah Madrasah Sanawiyah, juga pengalaman menjadi kepala sekolah SMK juga di salah satu sekolah swasta. Beliau juga aktif beberapa kali mengisi kajian dan alhamdulillah saat ini bisa hadir bersama kami semua di sini. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Jazuli. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz Jazuli? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu Ustadz di sini. Mudah-mudahan Ustadz bisa berbagi ilmu kepada kita semua saat ini. Amin, alhamdulillah. Itulah tadi sekilas seputar narasumber kedua kita. Untuk itu sebelumnya saya juga ingin memberikan sedikit pertanyaan nih kepada Ustadz. Saat ini kita melihat anak muda atau remaja-remaja atau muda-mudi saat ini banyak sekali yang gemar aktif ya bermedia sosial, dan juga banyak juga yang gemar mengikuti apa istilahnya para idola-idola atau mungkin yang mereka sukai dari media-media, baik media televisi maupun media lainnya. Nah, hal tersebut mungkin akan mempengaruhi perilaku ya atau tingkah laku anak muda tersebut. Nah, hal ini juga kan kalau dalam Islam kaitannya dengan akhlak ya Ustadz ya. Nah, sesungguhnya ini bagaimana sih pengertian akhlak di dalam Islam? Konsep akhlak itu seperti apa? Ruang lingkupnya akhlak itu seperti apa? Nah, kalau bisa juga bagaimana sih sebenarnya keteladanan akhlak dari Rasulullah itu sendiri? Kita sebagai umat Islam tentunya akan meneladani Rasulullah itu sebaiknya bagaimana ya? Dan juga sebenarnya ukuran akhlak yang baik dan yang buruk di dalam Islam itu seperti apa, bagaimana? Nah, untuk itu kami ingin mendengar penjelasan seputar akhlak lebih lanjut, tapi nanti dulu Ustadz jangan menjawab dulu ya. Tunggu segmen selanjutnya setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Oke pemirsa SJTV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Nah, silakan Ustadz diminum dulu air minum Tirta Sasmita yang menyehatkan dan menyegarkan, insya Allah halalan thayyiban. Ya, ini produk Universitas Pamulang. Silakan. Amin. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Baik, pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya. Maaf ya, dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji, yaitu program yang membahas tentang pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Sahabat SJTV yang dirahmati Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan
pertanyaan seputar akhlak yang belum sempat dijawab dan dijelaskan oleh narasumber kita, maka saat ini adalah kesempatan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan seputar akhlak. Untuk itu saya ingin mempersilahkan kepada narasumber kita untuk menjelaskan seputar akhlak. Yang pertama saya persilahkan Ustadz Kamil Falahi dulu, silakan. Silakan Ustadz. Izin Prof ya. Silakan. Lalu nanti bisa dilanjutkan secara langsung oleh Ustadz Muhammad Jazuli, silakan. Izin ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak saya mau mengambil definisi dari Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu adalah reaksi spontan tanpa berpikir untuk melakukan sesuatu demi kebaikan baik dirinya ataupun orang lain. Jadi akhlak reaksi spontan tanpa berpikir. Let's say kalau ada orang yang kecelakaan ataupun orang yang perlu bantuan, dia tidak pernah berpikir dulu ini siapa, asalnya dari mana, tapi dia akan bereaksi untuk lalu membantu. Nah, akhlak itu pada dasarnya adalah sudah menyatu dengan diri seseorang. Maka kalau mau mengetahui siapa, bagaimana orang tersebut itu punya karakter atau punya behavior, tunggulah 1-2 menit ya sampai 10 menit kita akan tahu. Tapi kita harus tunggu dulu dia akan bicara atau dia akan bertindak. Nah, dalam masalah akhlak ini tentunya ada 5. Ini dalam pelajaran-pelajaran akhlak ini kita perlu tahu derivasi daripada akhlak itu ada 5. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah sebagai hamba adalah bagaimana kita sebagai hamba tahu bahwa kita dalam makhluk ya harus mengabdi kepada Allah. Contoh adalah hal yang sepele, misalnya hal yang keseharian. Maksud saya bukan sepele, tapi hal keseharian kita. Misalnya perintah sholat. Allah hanya memerintahkan 5 waktu dalam 1 hari. Mungkin kalau kayak sholat saya, nggak tahu ya, kalau sholat Pak Ustadz sama Pak Ibu Ustadz, itu 5 menit mungkin ya. Sama ya, 5 menit, ada yang 7 menit. Mungkin bagus-bagusnya kita ambil lah yang 5 menit. Kalau 5 menit saja sholat, berarti dalam 1 hari 5 kali 5 itu 25 menit. Bayangkan, waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Allah hanya meminta kita 25 menit. Nah, kalau kita prioritaskan, artinya kita sudah memiliki akhlak yang tinggi kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia agung yang membawa risalah hidayah. Jadi kita berakhlak kepada Rasulullah dengan mengagungkan dan bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena kita berterima kasih dengan adanya Rasulullah tersampaikannya hidayah kepada kita semuanya. Maka kita bersalawat kepada Nabi paling tidak sedikitnya 1 hari itu dalam kita sholat itu 17 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Yang ketiga, akhlak kita kepada orang tua. Manusia lahir itu perantaraan orang tua. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia fi ahsani taqwim, dalam derajat yang tinggi. Tidak ada manusia lahir langsung turun ke bumi kecuali Adam yang langsung diciptakan Allah. Tapi dengan perantara orang tua itulah kita bisa adanya di muka bumi ini. Kita bisa menikmati, kita sebagai dosen, kita bisa menikmati sebagai mahasiswa atau para pemirsa di rumah, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi seorang eksekutif muda dan sebagainya. Itu karena kita terlahir dari orang tua. Maka kita terlahir dari orang tua, kita harus punya akhlak kepada orang tua. Bagaimana caranya? Kita harus menghormati orang tua. Walil walidain ihsana. Maka kepada orang tua lah kita harus berbuat baik. Yang keempat adalah akhlak kita kepada sesama makhluk. Kepada sesama manusia kita harus punya akhlak. Nah, gambarannya mudah sekali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita hormat. Ketemu kita dengan orang yang lebih muda, maka kita harus sayang. Kenapa kita sama yang tua lebih hormat? Karena mereka yang tua, sekalipun mungkin ilmunya jauh di bawah kita, tapi dia sudah mendulang amal lebih banyak daripada kita. Dan yang kedua, bagaimana kita harus sayang kepada anak-anak, kepada yang lebih muda daripada kita?
karena mereka dengan usia mudanya mungkin dosanya lebih sedikit daripada kita. Jadi kita di situ akan ada rasa respect, hormat kepada mereka. Dan yang terakhir adalah akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita bersikap kepada alam, bagaimana kita bersikap kepada hewan. Dan itu pun bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan dalam proses itu ya, dalam proses menyembelih itu kan harus ditajamkan dulu pisaunya supaya apa? Supaya tidak menyakiti. Karena Rasulullah mengajarkan bahwa bahkan kepada binatang pun kita harus punya rasa gitu di sana. Bukan berarti jadi nggak tega kambing kita nggak jadi korban gitu, bukan. Nggak jadi Idul Adha itu. Ya, jadi how to-nya itu ya. Bagaimana kita untuk berperilaku kepada mereka, jangan didekatkan ketika hewan yang lain sedang disembelih. Itu adalah akhlak. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menitipkan akhlak yang mulia di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah itu adalah prototipe terbaik manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan teladan. Nah, sekarang mampukah kita untuk meneladani Rasulullah ya, tidak tergeser dengan figur-figur yang lain? Yang tadi Ibu di segmen pertama Ibu tanyakan kepada kami bahwasanya sekarang banyak yang menjadi follower influencer ya, kayak YouTuber, mereka sudah menggila-gila ya kan. Mungkin Ibu juga ada singer yang jadi favorit gitu mungkin ya. Nah, untuk anak muda yang filternya belum bagus, itu mereka akan lupa siapa yang seharusnya menjadi teladan. Mungkin menurut saya mungkin ya, cukup ya. Atas penjelasannya sangat gamblang dan lugas. Insya Allah ilmunya bisa diamalkan semua. Baik, boleh dilanjutkan Ustadz Muhammad Jazuli, silakan. Silakan. Terima kasih Bu Mevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan selalu berikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW sehingga kita baik di dunia dan juga baik juga di akhirat. Amin Allah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang biasanya kita doa setiap sholat biasanya ya, Ustaz ya. Iya, betul. Izin melanjutkan ini Ustaz ya. Lanjut. Ya, diulang. Tadi sudah disampaikan Ustaz Kamil Falahi bahwa derivasi dari akhlak itu ada 5. Saya ingin melanjutkan bahwa akhlak itu kalau kita definisikan menurut Imam Ghazali itu sebagai tabiat, maka sesungguhnya tabiat orang itu ada yang baik dan ada yang buruk. Betul. Maka di situ kita bagi tabiat tersebut, akhlak itu ada yang mahmudah dan juga ada yang mazmumah. Betul. Nah, tadi sebutkan banyak hal derivasinya akhlak mahmudah itu oleh Imam Falahi. Saya ingin menyampaikan tentang yang akhlak mazmumah, bahwa selain kita itu berbuat baik, pasti kita memiliki keburukan karena kita adalah makhluk. Maka kebalikan dari sifat mahmudah itu adalah sifat-sifat buruk kita. Di antaranya, misalnya kita menjadi orang yang tidak berkata pada faktanya, bohong misalnya. Kemudian kita suka menipu atau menzolimi kita, karena zolimi itu kalau kita artikan kalau di Muqaddimah itu di Sabana Raja itu kalau zolimi itu wadu'a syai'un ma fi makanihi. Betul. Kalau kita kebalikannya dari zolim, wadu'a syai'un fi makanihi. Berarti kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kebalikannya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu disebut zolim. Ya, nah, betul. Itu. Jadi kalau kita misalnya dalam keseharian itu kita membuang sampah bukan pada tempatnya, maka itu adalah zolim. Kita membuang sampah pada tempatnya, itu adalah adil. Ya. Nah, berkaitan dengan akhlak ini, Profesor Dr. Quraish Shihab itu
memberikan petunjuk bahwa inti dari akhlak itu sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat utamanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka selanjutnya di belakangnya, apabila setiap perilaku kita, setiap tindakan kita sesuai dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan menjadi akhlak yang baik. Namun apabila bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu menjadi akhlak yang mazmumah. Kita sudah kenal contohnya, yang paling utama adalah Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah contoh utama. Seperti dalam Al-Quran, laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, contoh terbaik kita adalah Rasulullah SAW. Maka apabila kita ingin menjadi pribadi yang berakhlak baik, kita meniru kepada Rasulullah SAW. Karena kita tidak mungkin langsung mengacak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Nah, maka kita perantaranya adalah Rasulullah SAW. Namun bagaimana kita bisa berakhlak seperti Rasulullah SAW? Nah, ini pertanyaan kita kan. Karena kalau kita tadi sebutin banyak kita tergoda dan tertarik dengan figur-figur yang lain. Ya, betul. Ya, karena memang kita saat ini kondisinya memang seperti itu. Kenapa? Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Tak sayang maka tak cinta, kan seperti itu ya. Kalau kita sudah kenal kepada Rasulullah, maka kita mudah untuk menirunya. Nah, itu salah satu kunci kita supaya kita terhindar dari contoh-contoh yang lain. Tentunya sering dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa akhlak itu, kalau misalnya di dalam kalau kita sebutkan bahwa akhlak itu adalah tabiat itu kan selalu ya, selalu. Maka kalau kita kebiasaan mirip, gitu ya. Iya, maka sebelah kita kalau kita lebih mirip itu seperti karakter sebenarnya. Karakternya orang bagaimana? Karakternya itu pemarah, memang pemarah. Karakternya itu pemaaf. Karakternya itu pembohong, ya memang pembohong. Nah, itu kalau dalam kehidupan sosial kita, kalau di dalam keilmuan ya, itu sering disebut dengan etika. Sebenarnya etika itu berbeda dengan akhlak. Ya, ada sedikit berbeda dengan akhlak. Ya, betul. Kalau etika mungkin lebih kepada sifat-sifat yang baik dan bagaimana berhidup sosial. Tapi bagaimana dengan akhlak? Akhlak itu meniru Rasulullah. Itu konsep. Kenapa? Intinya seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita harus sesuai dengan kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah. Maka akhlak itu harus sesuai dengan perilakunya Rasulullah SAW. Kita bersumber kepada Rasulullah, maka itulah akhlak. Yang enggak, kita biasa memang, karena pada setiap manusia, setiap orang, setiap kita pasti ada hal yang baik dan akhlak. Betul. Itu aja mungkin tambahannya Pak Ustadz, maaf nih. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Muhammad Jazuli dan juga Ustadz Kamil Falahi yang sudah menjelaskan begitu detail, begitu lugas seputar akhlak. Untuk itu, ini pasti membuat rasa kita penasaran ingin bertanya-tanya nih kepada para ustadz nih. Tapi setelah nanti kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut yang akan lewat. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Silakan diminum lagi Ustadz. Air minum Tirta Sasmita. Insya Allah berkah menyehatkan dan juga halalan thayyiban. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Terima kasih sahabat SCTV yang dirahmati Allah. Masih setia bersama saya Ma'fiyah dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji, yang memaparkan seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Baik pemirsa sahabat SCTV yang dirahmati Allah, masih bersama saya kedua narasumber yang sangat hebat dan luar biasa ini. Beliau adalah Ustadz Kamil Falahi dan juga Ustadz Muhammad Jazuli. Terima kasih masih bersama kami Ustadz. Tadi beliau sudah memaparkan begitu panjang lebar seputar akhlak, baik ruang lingkup akhlak maupun keteladanan akhlak Rasulullah dan juga akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, untuk itu
sekarang saatnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada para ustadz ini seputar akhlak. Mohon berkenan menjawab ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya gini, Bu Mevi, ada yang menarik tadi yang disampaikan Pak Ustadz Jazulin. Ya, beliau menjelaskan tadi tentang masalah perbedaan antara moral, akhlak, dan etika. Baik. Ini untuk di kalangan masyarakat itu ya kadang-kadang bicara itu ini moral, ini akhlak, ini etika. Pada dasarnya penggunaannya sama, tapi sumber nilainya yang berbeda. Kalau etika, yaitu dari etiket gitu ya. Etika itu hasil olah logika, ya, yang sifatnya itu kondisional. Maka dulu ada etika bagaimana cara makan, ada etika cara berpakaian. Nah sekarang pemutakhiran itu ada namanya kode etik kerja, termasuk ada kode etik jurnalistik. Nah itu jadi kode etik. Jadi sesuatu yang di-create oleh manusia. Jadi sumber the creator of value-nya itu adalah manusia. Jadi hasil orang manusia. Kalau secara teori moral itu adalah sesuatu nilai yang dibangun oleh dan diterapkan di suatu daerah tertentu. Itu namanya moral, asal kata moral ya. Nah, maka sumbernya itu adalah adat istiadat. Jadi kalau untuk moral mungkin ini hanya memberikan informasi ke teman-teman ya, terutama mahasiswa ya. Jadi moral asalnya dari apa? Dari tradisi yang melembaga sehingga jadilah moral. Karena moral suatu daerah ya dengan daerah lain akan berbeda. Termasuk di Indonesia sendiri yang beragam suku bangsa ini akan sangat berbeda sekali. Ya standar di Bali, di Jawa Barat, di Banten itu akan berbeda. Nah kalau akhlak itu sumbernya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi disitulah kenapa perbedaan itu adalah berasal dari perbedaan sumber nilainya. Jadi kalau akhlak disebut akhlak ya adalah sesuatu nilai yang lahir dari Allah sebagai the creator of value, lalu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai teladannya. Gitu mungkin ya, Mbak. Itu menarik ini yang disampaikan oleh Ustadz Jazuli. Ustadz Kamil Falahi sudah menambahkan penjelasan seputar etiket, moral, dan akhlak. Baik, sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih. Yang susah-susah ya? Oh, tentu saja tidak. Pasti ini sudah Ustadz kuasai semua nih ilmunya, makanya saya ingin bertanya. Oh iya, karena beliau ahlinya ya. Ya semuanya ahli lah, menurut saya ini beliau narasumber yang ahli-ahli. Baik, begini Ustadz. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan tentang konsep akhlak, pengertian akhlak. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jika ada seseorang nih Ustadz, yang beliau itu orang tersebut senantiasa berakhlak baik dan berbuat kebajikan untuk orang lain, bahkan dia itu selalu menolong dengan tulus tanpa pamrih kepada orang lain, sangat baik sekali kepada orang lain. Namun dia itu tidak baik dan tidak peduli terhadap orang tuanya, bahkan mungkin seringkali berselisih paham kepada orang tuanya. Nah, apakah hal ini dapat dibenarkan dalam Islam, Ustadz? Lalu apakah akhlak baiknya terhadap orang lain tadi itu dapat mengurangi dosa orang tersebut terhadap orang tuanya? Atau semuanya akan sia-sia? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz Kamil Falahi, boleh? Ya. Silakan. Jadi begini, yang saya dengar dari surah Luqman bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayal masir. Jadi di situ disebutkan bahwa saya akan potong ayatnya dari anishkurli wali walidayk, bahwa wasiat ini walaupun Al-Quran bertutur menggunakan Luqman sebagai perumpamaan di sana atau sebagai tokohnya, ya. Jadi namanya main karakternya di situ adalah Luqman. Tapi Allah mengisyaratkan kalau engkau taat kepadaku maka taatilah kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidayk. Karena apa? Ketaatan kepada Allah
itu kuncinya ada pada ketaatan kepada orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Orang mau diridhoi sama Allah, maka harus dibuka dulu kuncinya sama orang tua. Banyak sekali ya orang tua yang datang ke saya, Pak, anak saya bandel banget, saya dijajah sama anak-anak saya. Padahal saya sudah doain, saya bahkan itu orang tanya saya di Mekah itu. Jadi setelah tawaf dia nangis, kenapa saya punya anak kok bandel gitu dan sebagainya. Saya bilang sama mereka, sama yang tanya juga, saya bilang, ketika ibu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Apakah ibu sudah membebaskan hati ibu dari cengkraman itu, atau sudah membebaskan kesalahan anak-anak ibu? Dia bilang, saya belum membebaskan, katanya. Jadi selain saya belum sepenuhnya ngampunin anak-anak saya. Kata saya jelas anak-anak tidak akan ada perubahan. Kenapa? Ya karena sama orang tuanya belum dimaafkan. Jadi kunci untuk anak soleh itu pertama orang tua. Ketika berdoa untuk anak soleh itu orang tua dulu lah yang harus memaafkan kesalahan anaknya. Mungkin saya kira demikian. Ya. Apakah kesalahan itu bisa dimaafkan karena dia terlalu banyak berbuat baik kepada orang lain? Jelas nonsen. Karena begini, paling berat itu adalah berbuat baik di mana kita ini berada pada comfort zone, zona nyaman. Memang godaannya seperti itu, kenceng banget. Anak untuk berbuat baik sama temennya mungkin bisa dengan happy dia, dengan sukarela. Menunggu temennya 1 jam, 2 jam, bahkan sampai di cancel sekalipun. Dia bilang ini adalah persahabatan, solidaritas. Tapi coba aja nunggu ibunya 15 menit, mungkin dia bisa ngomel. Kenapa? Karena kedekatan itulah yang membuat akhirnya anak yang tidak punya etika, tidak punya akhlak itu jadi nabrak pakem. Dia marahin ibunya, kenapa sih bu berani ngomel? Sementara sama sahabatnya dia pengen kelihatan asik. Nah, untuk anak-anak muda, sahabatku sekalian, para mahasiswa, bisa nggak menghadirkan rasa persahabatan itu, menghadirkan rasa tidak enak itu untuk keluarga kita, terutama kepada orang tua. Kalau engkau bisa, maka cemerlanglah masa depan kita. Karena kunci kesuksesan ada pada orang tua. Remember. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kamil Falahi atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Mau menambahkan Ustadz? Ya, sedikit saja ini. Boleh, silakan Ustadz. Ya, pada dasarnya untuk di dunia ini kita ada 2 orang tua ya. Pertama ada kedua orang tua dari turunan ya. Biologis. Dan yang kedua adalah dari ilmu. Oh betul. Nah, ini yang akan membentuk karakter, akan membentuk akhlak dari anak. Betul. Orang tua adalah sekolah dasar, paling dasar dari anak. Sedangkan guru, pendidik, karena kita sama-sama pendidik. Guru adalah pendidik yang memberikan ilmu dari luar dan sebagainya untuk sama-sama menambahkan pembentukan dari anak. Maka 2 guru ini, 2 sosok ini memang harus memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Dengan kedua orang tua kita, baik dari secara biologis maupun dari ilmu, dari guru, itu akan membuat anak itu berkembang dengan pikiran yang terbuka untuk akhlak-akhlak dan perilaku balik. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang kurang baik, memberi masukan yang kurang baik, maka kita bisa lihat. Begitupun guru. Apabila guru mencontohkan, memberikan teladian yang kurang baik, maka kita bisa melihat bagaimana anak. Maka kedua sosok ini penting sekali untuk memberikan masukan, untuk memberikan contoh, memberikan teladan kepada si anak. Karena kalau setelah itu ada dari luar, dari faktor eksternal itu kita ada bergaul dan sebagainya, kita bisa mengontrol itu. Karena ini intinya pendidikan dasar ya adalah dari orang tua, dan saya sering sampaikan kepada anak-anak kita, hormati
kedua orang tua kita ini. Itu. Terima kasih Ustadz Muhammad Jazuli dan Ustadz Kamil Falahi atas jawabannya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang kedua. Mohon izin untuk berkenan menjawab ya Ustadz. Untuk Ustadz Muhammad Jazuli dulu nih ya. Ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Pertama, kita saksikan saat ini nih anak muda itu cenderung mengidolakan public figure ya Ustadz. Banyak sekali artis-artis dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi idola anak muda saat ini ya. Belum lagi public figure dari seorang pejabat ya yang sibuk di pemerintahan juga bisa jadi idola juga anak muda saat ini. Nah, yang ingin dipertanyakan, public figure itu kan terkadang tidak semuanya juga melakukan perbuatan baik. Ada juga beberapa public figure yang terlibat kasus, contoh kasus narkoba atau kasus pelecehan seksual atau juga kasus jual diri atau korupsi. Nah, ini kan beberapa kasus yang lekat kaitannya dengan akhlak ya Ustadz ya. Nah, dalam hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkah laku anak muda tersebut atau akhlak anak muda. Karena umumnya sang idola adalah panutan ya, panutan bagi yang mengidolakannya. Nah, untuk itu bagaimana sih sikap kita sebagai orang tua khususnya ya atau pendidik dalam hal ini juga kaum muslim agar dapat mengarahkan anak muda itu untuk mengidolakan public figure yang baik atau khususnya figur-figur yang lebih baik khususnya seperti Rasulullah SAW. Mungkin Ustadz Muhammad Jazuli bisa menjelaskannya. Terima kasih Bu Mevi dan juga sahabat semuanya. Yang paling awal dari akhlak itu adalah iman kita. Jadi kita berakhlak kepada Allah itu yang utama. Setelah iman kita itu tumbuh, maka kita bisa menanamkan iman-iman yang lain supaya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat sifat-sifat Allah, itu yang utama ya. Tapi bagaimana kita akan melihat Allah yang memang bukan di wilayah kita, karena Allah itu Maha Kuasa, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mencontoh langsung. Kita butuh contoh, kita butuh teladan. Maka Allah memang mempersiapkan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dan Allah memang menyebutkan itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh terbaik, contoh yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Rasulullah itu adalah contoh dari kita semua manusia, karena manusia, sosok Rasulullah adalah luar biasa mulianya akhlaknya. Seperti disebutkan tadi ya, khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah itu mulia sekali. Nah, setelah kita orang tua menanamkan tentang keimanan, memberikan dasar tentang iman bahwa Tuhan kita adalah Allah, kita memberikan contoh yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana sebenarnya? Ya tentunya karena kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW, kita perlu mengarahkan anak-anak kita, teman-teman dan semuanya untuk membaca, meningkatkan literasi kita tentang siapa itu Rasulullah, supaya kita lebih mengenal Rasulullah. Karena tadi di awal saya sampaikan, kalau kita nggak suka, kalau kita nggak sayang, kita bagaimana mau contoh? Ya, betul. Nggak mungkin kita mencontoh orang yang nggak kita suka. Maka bagaimana kita mengenal Rasulullah? Kita banyak membaca tentang sejarahnya Rasulullah, kita banyak mengetahui tentang bagaimana perilaku Rasulullah, sehingga kita mudah untuk menirunya. Nah, itu yang kedua. Namun memang kita memiliki jeda antara Rasulullah dengan kita itu, barangkali kita lihat literasinya kita kurang baik, kurang banyak. Kita sekarang itu lebih cenderung untuk melihat yang ada sekarang. Maka kita kadang terjebak seperti tadi, Pak Ustadz. Kita melihat ada sosok yang kita sukai, kan anak-anak muda ya, terutama musik sekarang dan sebagainya. Influencer itu. Ya. Nah itu kita akan melihat. Apakah itu salah? Ya mungkin nggak 100% salah, karena memang itu alami. Tapi kita memang harus punya filter, harus punya dasar untuk melihat itu mana yang perlu kita ikuti, mana yang
perlu kita hindari. Mungkin pendampingan juga kali Ustaz ya. Nah, itu beberapa kesempatan nih kalau misalnya e-learning Ustaz ya. Itu kita boleh nggak? Mahasiswa itu kan nanya, boleh nggak kita mencontoh yang lainnya? Boleh saja. Nah, paling mudah saya untuk mengarahkan, kita contohkan orang tua. Iya. Kan orang tua adalah sosok paling dekat. Iya, paling dekat. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua. Kita bagaimana menjadi teladan. Nah, ini yang susah. Bagaimana kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, ini yang susah masalahnya. Bagaimana kita menjadi idola bagi anak kita sehingga kita bisa memberikan pengaruh kepada anak, bukan kepada yang gak jelas. Betul. Bagaimana anak itu melihat kepada teman-temannya, kita diberikan kebaikan dari teman-temannya dengan cara yang salah. Apabila kita sudah menjadi idola, maka kita akan mudah sekali untuk memberikan masukan, mudah sekali anak untuk meniru kita. Maka yang paling utama, kita menjadi idola sebagai orang tua. Dan juga nanti di dalam tadi saya sebutkan, misalnya orang tua selain biologis juga ada ilmu, dari sisi ilmu. Karena memang guru itu diantaranya ulama itu kan guru juga ya. Nah, ulama itu warasatul anbiya kan gitu ya. Itu kita, para guru, para ulama, para dai, para ustaz sehendaknya memiliki contoh, bisa menjadi teladan, dan bahkan kalau bisa menjadi idola bagi anak kita, supaya bisa ngalahin para artis tuh. Kalau dengan seperti itu, anak itu, seorang itu, siapapun akan melihat, oh seperti itu, lebih baik milih yang ini, udah jelas baik. Nah, intinya yang jelas kalau misalnya akhlak itu, sehingga anak siapapun akan melihat, tentunya kepada balik lagi, kita bisa membedakan mana yang menjadi akhlak, mana yang hanya menjadi etika saja. Karena ada yang baik dan ada yang buruk ya. Bagaimana kita melihat itu, sehingga arah kita itu bisa menjadi semakin jelas. Itu terima kasih Pak Ustadz Muhammad Jazuli. Ustadz mau menambahkan atau mau saya tanyakan kembali? Masih ada beberapa pertanyaan, saya ingin bertanya lagi ya untuk Ustadz Kamil Falahi. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan. Ustadz kan tadi sudah menjelaskan seputar akhlak ya Ustadz. Tentu saja kita sebagai pendengar sudah mendapatkan ilmu seputar akhlak. Sebenarnya untuk apa sih seseorang itu mempelajari akhlak? Nah, ini tentu ada fungsi-fungsinya ya Ustadz. Fungsi dan keutamaan mempelajari akhlak Rasulullah SAW. Padahal kita tahu nabi-nabi yang lain juga memiliki akhlak yang baik juga, tapi kita sering diarahkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Nah, mungkin ada keutamaan-keutamaan yang bisa Ustadz jelaskan. Baik, sahabat mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Pamulang, dimanapun Anda berada, untuk apa sih kita mempelajari akhlak? Mempelajari akhlak artinya mempelajari agama. Mempelajari agama adalah mencari solusi kehidupan ini. Jadi kita belajar agama itu mencari solusi untuk segala problematika yang kehidupan kita ini. Contoh misalkan ada seorang karyawan bekerja di kantor, ada temennya yang memfitnah. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang memfitnah? Padahal kita sendiri tidak melakukan hal demikian. Nah maka dengan akhlak itu diajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran disampaikan wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kazim, jadilah kita sebagai orang yang al-kazim. Al-kazim itu adalah orang yang bisa menahan amarah padahal dia memiliki potensi untuk marah, untuk membalas. Makanya dinamakan al-kazim. Jadi bolehlah nama kita ditambahin Al-Kazim itu untuk segera doa, boleh. Ya. Karena Al-Kazim itu bagus. Jadi orang yang terzolimi, dia punya potensi untuk membalas, tapi dia mampu untuk menahan. Ini kan solusi ya. Solusi ketika kita di tempat kerja ataupun mahasiswa bergaul dengan yang lainnya. Yang kedua adalah wal 'afina 'anil nas. Kazim ini pasangannya dengan wal 'afina 'anil nas, dan ini ada semua di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di samping bisa memaafkan orang lain dan juga dia bisa menahan amarah, pada satu saat beliau itu bisa membalas dari dosa dari kezaliman orang lain.
Masih ada waktu? Saya akan kasih sebuah contoh, Bu Mevi. Silakan. Ya, begini. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW beliau sedang berjalan. Ya, ini yang bercerita ini Sayyidina Anas ya radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah ketika berjalan bersama Sayyidina Anas ya, beliau tiba-tiba bertemu dengan seorang Arabi. Ya, yang Arabi itu orang-orang Baduy gitu. Lalu orang Arabi ini tiba-tiba ya mengambil sorbannya Rasulullah secara paksa. Habli malallah alladzi 'indak. Aku mengambil ya milik Allah, harta Allah yang ada padamu. Jadi sorbannya yang sedang dia gunakan ditarik oleh Arabi, sehingga terlihatlah ya bekas daripada tarikannya itu. Jadi di sini itu ada bekas tarikannya, ngeri banget itu. Artinya kenceng banget gitu ya, Pak Ustadz ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Arabi, seorang orang yang jahil tadi, orang bodoh tadi, mengambil, Rasulullah tidak marah. Rasulullah melihat dan dia tersenyum. Katanya, wa umirtu ya bi'ata'i. Lalu diperintahkanlah aku untuk memberikan sorban itu kepada si Arabi tadi. Hebatnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah adalah pemimpin umat, presiden kalau sekarang. Tapi dia tidak membalasnya. Beliau bisa menahan amarah. Dan luar biasa. Itu adalah ketinggian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita harus mencontoh. Iya, betul. Terima kasih Ustadz Kamil Falahi, penjelasannya sangat gamblang sekali, mencerahkan kita semua. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih terakhir. Oke, tapi karena waktu yang sudah cukup, untuk itu pertanyaan satu lagi nanti di segmen selanjutnya, ya. Nanti saya akan pertanyakan lagi. Baik, tadi sudah cukup penjelasan seputar pertanyaan akhlak. Untuk itu pemirsa SJTV tetap di tempat, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali sesaat lagi. Silakan Ustadz, monggo diminum air minum Tirta Sasmita menyehatkan ya Ustadz ya. Sahabat SJTV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Ma'afiyah dalam program KUM Kampus Unpam Mengaji. Di sini juga masih bersama saya kedua narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Ustadz Kamil Falahi dan juga Ustadz Muhammad Jazuli. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dan jawaban seputar akhlak ya. Baik akhlak Rasulullah, akhlak mahmudah dan juga akhlak madmumah sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa. Baik pemirsa SJTV, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada satu pertanyaan lagi untuk kedua narasumber kita. Namun sayang sekali waktu kita tidak banyak. Oleh sebab itu, untuk pertanyaan yang satu ini akan insya Allah akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya atau episode selanjutnya. Nah, saat ini saya hanya ingin mendengarkan closing statement dari para narasumber. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Kamil Falahi. Silakan Ustadz, closing statementnya. Baik, sahabat SJTV dimanapun Anda berada, bahwa belajar atau mempelajari akhlak Rasulullah itu akan menjadi solusi atas segala problematika hidup yang kita hadapi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memberikan solusi yang mudah bagi kita, menyehatkan, menyegarkan, dan itu merupakan win-win solution, solusi terbaik. Tidak pertengkaran, tidak permusuhan, bahkan apalagi sampai pertumpahan darah. Jadi kita istilahnya solusinya dapat dan juga masalah pun tidak melebar. Insya Allah meneladani Rasulullah SAW
dengan mempelajari segala kehidupannya dari sirah nabawinya, itu akan membuat kita lebih rileks menjalankan kehidupan ini, lebih senang beragama. I'm Muslim and I'm happy. Itu demikian Bu. Terima kasih Ustadz Kamil. Silakan Ustadz Muhammad Jazuli boleh memberikan closing statement. Mungkin pertanyaannya bagaimana kita berakhlak seperti Rasulullah. Pertama, kita serahkan kehidupan kita kepada Allah. Maka kita perlu berdoa, ya Allah mudah-mudahan berikan saya jalanku sesuai dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Warga kita sering berdoa untuk kita selalu berada di jalan Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Selanjutnya bagaimana? Kita paksakan kalau memang itu susah. Karena pada saat kita sudah paksakan, sudah berjalan, maka kita sudah mendapatkan hidayah. Karena sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau akhlak itu adalah kebiasaan, maka biasakanlah. Biasanya kalau memang berat, maka lakukan dengan paksaan. Lakukan sekarang, maka seterusnya akan terbiasa. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Muhammad Jazuli dan juga Ustadz Kamil Falahi yang sudah hadir di sini di SCTV, telah memberikan ilmu yang begitu banyak kepada kami semua. Semoga Allah memberikan keberkahan pada Ustadz sekeluarga Ustadz ya. Baik pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan closing statement seputar akhlak. Tadi sudah disampaikan bahwa ruang lingkup akhlak ada dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan juga akhlak madmumah, yaitu akhlak tercela. Kita hendaknya selalu berperilaku akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan juga kita hendaknya selalu menghindari akhlak madmumah, yaitu akhlak tercela. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pencerahan terkait ilmu seputar akhlak. Oke, pemirsa SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, saat ini karena episode kami telah sampai, untuk itu tidak bisa panjang lebar. Saya Ma'fiyah undur diri, mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber kita, Ustadz Kamil Falahi, senang bisa hadir di sini, dan juga Ustadz Muhammad Jazuli. Apa yang telah Ustadz sampaikan, insya Allah dapat memberikan pencerahan kepada kami semua dan pemirsa SCTV dimanapun berada. Semakin berkah SCTV ya. Amin, amin. Berkah semuanya. Amin. Baik, untuk itu sahabat SCTV yang berbahagia, jangan lupa terus saksikan program-program kami, khususnya program kesayangan kita semua, yaitu program KUM, Kampus Unpam Mengaji, yang insya Allah dapat memberikan inspirasi maupun ilmu pengetahuan seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Insya Allah di episode-episode selanjutnya akan dihadirkan narasumber-narasumber yang lebih berkompeten di bidangnya dan juga lebih baik lagi. Untuk itu kami dari host maupun narasumber pamit undur diri. Marilah kita tutup dulu ya Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum lagi Ustadz. Air minum Tirta Sasmita, sehat, menyegarkan, dan insya Allah halalan thayyiban.
Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk!